Oke, ketemu lagi di tutorial CodeIgniter 3. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Setelah kita sukses menginstal CodeIgniter kita di server kita atau di server lokal kita, maka kita akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana cara konfigurasi CodeIgniter 3, dan kita akan melihat seperti apa sih CodeIgniter 3 itu. Nah, sebetulnya di dokumentasinya CodeIgniter itu sudah lengkap ya. Di sini ada dokumentasi CodeIgniter 3 yang kita cek yang online. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita ketahui. Di sini ada application flowchart. Application flowchart ya. Jadi flowchartnya si CodeIgniter. Nah, secara flow ini adalah flow-nya si framework-nya CodeIgniter. Pertama dia yang akan diakses adalah file index. Kemudian akan diarahkan ke routing. Nah, dari routing ini pengecekan security. Dari routing ini maka dia akan masuk ke controller. Jadi dari routing ini akan otomatis diarahkan ke controller mana? File. Dia bentuknya file, ke controller mana? Nah, setelah dari controller, terserah kita di controller itu mau kemana arahnya, mau ke model kah, library kah, helper kah, plugin kah, script kah. Nah, misalnya dari controller masuk ke model. Nah, dari model dibalikin lagi ke controller. Nah, dari controller itu akan langsung diarahkan, biasanya kan setelah selesai diarahkan ke view, masuk ke chasing. Kalau ini sudah pastilah. Nah, akan dibalikin lagi ke index, baru muncul begitu. Di sini ada beberapa nih yang harus kita perhatikan. Pertama adalah controller, model, dan view. Nah, maka di sini ada MVC, model, view, dan controller. Oke, seperti apa sih fungsi-fungsinya? Kita lihat di sini. Model itu biasanya berhubungan dengan database, ya kan? Kalau view berhubungan dengan halaman. Nah, kalau controller dia adalah di sini dijelaskan banyak hal ya, memproses, lebih ke memproses kalau di sini. Jadi controller itu processingnya, jadi diproses oleh si controller itu. Nah, seperti yang tadi diproses oleh si controller sesuai dengan permintaan kita. Masuk ke controller, diproses, apakah dia harus lari ke model atau ke library atau ke helper atau ke plugin atau ke script, kemanapun dia, maka setelah itu dia akan dibalikin dan akan dilempar ke view. Nah, begitulah sistem kerja MVC nya si CodeIgniter, ya kurang lebih seperti itulah. Oke, dari situ maka langkah yang pertama itu adalah file index ini harus tetap ada. Ketika kita cek di folder project kita, mana saya rubah aja deh namanya jadi Stikom El Rahmat. Stikom El Rahmat. Nah, dari project ini kita lihat. Nah, file indexnya ada. Jadi file index itu tidak boleh tidak ada ya, dan dia wajib. Kemudian yang harus kita setting itu adalah routingnya ini. Nah, routing, controller, kemudian view. Dari controller ini boleh lari kemana saja. Kalau nanti kita berhubungan dengan database berarti dia akan lari ke model dulu gitu. Kalau plugin dia akan lari ke plugin dulu gitu. Oke, kita akan coba. Kita buka text editornya, kita menggunakan Sublime Text. Kita buka foldernya Stikom El Rahmat Fleet. Kita langsung saja untuk konfigurasi routing. Nah, di sini ada konfigurasi, file konfigurasi. Kita cek di sini ada routes. Nah, routes
defaultnya, otomatisnya di sini ada root default controller. Jadi dia itu, kita lihat nih di sini example-nya, dia sebetulnya akan mengakses file controller. Nah, di sini yang diakses file controller ini adalah file welcome.php. Jadi .php-nya nggak ditulis ya, welcome.php. Nah, akan kita cek di controller. Nah, ini controllernya nih. Ternyata di sini ada nih file welcome.php. Jadi controller welcome. Kita cek. Nah, di sini cara penulisannya ini harus diperhatikan. Jadi nama filenya, huruf-huruf depannya harus besar, harus kapital. Begitupun nama kelasnya. Nah, di sini ada kelas, kemudian di dalam kelas ada function. Oke, nah berarti si root ini secara otomatis bawaannya dia mengakses file controllernya welcome.php. Oke, coba kalau di sini kita rubah jadi welcome_back misalnya. Coba kita jalankan di sini ya. Oh, error dia karena nama file welcome_back.php itu tidak ada, yang ada adalah welcome. Oke, kita balikin lagi dan kita refresh lagi. Oh maaf, tadi ini folder ininya nggak ada nih, nama folder ini kan tadi sudah saya rubah ya. Oke, kita lihat mana. Oh, ini dia, Stikom El Rahman Fleet. Nah, ada. Coba kita rubah lagi, welcome back, dan kita refresh. Nah, nggak ada ya. Dan ketika kita balikin lagi, kemudian kita cek, nah ada. Nah, jadi sudah jelas ya. Jadi si root ini, si root.php ini adalah akan mengakses salah satu file controller. Ketika di sini yang default controllernya, maka secara otomatis yang pertama kali akan diakses file welcome.php yang ada di controller. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah controller welcome. Nah, kita cek di sini. Di sini ada kelas. Nama kelasnya adalah welcome. Ini harus disamakan dengan nama filenya. Huruf depannya harus kapital. Di sini juga harus kapital. Akan kita coba, misal nama filenya di sini huruf depannya adalah huruf kecil, W misalnya. Di sini juga huruf kecil, W, welcome. Kita coba akses, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena memang aturannya dari CodeIgniter 3 itu nama depannya harus kapital. Oke, kita balikin lagi. Oke, sip, sudah balik lagi. Nah, di sini ada function. Function ini di sini ada function index. Nah, gimana caranya kita akan membuat? Oh ya, di sini ada function index. Secara default sebetulnya dia itu mengaksesnya begini. Di sini ada, kan dia mengakses index.php. Index.php. Enter, ya kan? Kemudian dia akan mengakses nama controller yaitu welcome. Nggak perlu welcome.php, langsung aja welcome. Nah, kemudian dia akan mengakses setelahnya adalah nama function. Di sini ada index. Nah, kita tulis di sini index, enter. Nah, sama aja kan tampilannya. Aslinya dia begini linknya, begitu kan. Nah, karena ini sudah disetting di dalam root, ya kan, welcome. Jadi untuk halaman yang pertama kali muncul itu nggak perlu ditulis sampai selengkap itu, sampai selengkap ini. Nah, padahal aslinya begini gitu. Untuk file-file yang lain atau untuk controller yang lain itu harus ditulis lengkap begini gitu. Jadi tidak bisa
seperti tadi gitu. Oke, jadi di sini intinya kita bisa tahu nih, yang pertama itu adalah slash, yang pertama itu adalah nama controller, slash yang kedua itu adalah nama function di dalam controller itu. Nah, seperti di sini kan, ini adalah nama controllernya, kemudian ini nama functionnya. Coba bagaimana kalau kita membuat function lain, function baru. Kita tulis aja di sini public function, kemudian contoh hari, kita ingin mengetahui hari. Nah, oke, sekarang hari apa? Kita cek. Sekarang hari Minggu misalnya. Kita tampilkan Minggu, manual dulu nggak apa-apa. Nah, kita tes di sini. Berarti nama functionnya kita rubah jadi hari, enter, tuh keluarkan Minggu. Begitu. Jadi yang ini nama function, yang ini nama controller. Coba kalau nama function lain misalnya function namanya Minggu, nggak ada. Karena kenapa? Karena memang di sini tidak ada nama function Minggu di dalam controllernya welcome gitu. Oke. Ini kita balikin lagi, berarti kalau ini tidak ditulis berarti dia otomatis ke indeks gitu, karena indeks ini yang akan dibaca pertama kali. Nah, bagaimana caranya kalau kita membuat controller baru? Oh, sebelum ke situ kita cek dulu nih di file index ini, di function index ini, di sini kan index aslinya begini kan, dia mengakses function index, tapi yang muncul adalah tampilan ini. Nah, ini dari mana? Kita cek, ternyata dia this load view welcome. Nah, jadi dia akan meload dan akan menampilkan, mengambil gitu ya, kemudian ditampilkan nama dari view yang namanya adalah welcome underscore message.php. Nah, di mana letaknya? Kita cek. Nah, dia ada di sini di folder views. Meskipun di sini views, tapi tetap di sini nulisnya view, ya kan? Karena ini bukan berarti nama folder views. Nah, di sini ada nama file namanya welcome underscore message.php. Nah, tampilan inilah yang ditampilkan oleh si functionnya index di dalam controllernya welcome gitu. Nah, ini oke, sampai sini terima kasih.